Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di channel Saluran Iman. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas faktor-faktor yang menurut pandangan Islam dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam kemiskinan. Banyak dari kita ingin memperbaiki kondisi ekonomi, tapi terkadang tanpa sadar, ada beberapa sikap, perilaku atau amalan yang justru menjadi penghambat rezeki. Mari kita simak penyebab-penyebabnya agar insya Allah kita bisa memperbaiki diri dan lebih mudah meraih keberkahan hidup. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita yang lainnya bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. 1. Kurangnya syukur dan mengabaikan nikmat Allah. Islam mengajarkan pentingnya syukur atas segala nikmat yang kita terima. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Syukur adalah kunci bagi keberlanjutan nikmat. Sedangkan kufur nikmat, atau mengabaikan nikmat Allah, justru dapat mengundang musibah atau azab atau bahkan kemiskinan. Mengapa demikian? Karena orang yang tidak bersyukur cenderung merasa kurang, selalu membandingkan dengan orang lain, dan sulit merasa puas. Akibatnya, ia tidak bisa menikmati apa yang ada, sehingga kehilangan ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Fenomena yang sering kita lihat saat ini adalah semakin banyaknya orang yang terjebak dalam rasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Dalam dunia yang semakin berkembang dan serba canggih ini, perbandingan sosial menjadi lebih mudah dilakukan, terutama melalui media sosial. Banyak orang terjebak dalam budaya konsumtif yang terus-menerus menginginkan lebih, tanpa pernah merasa cukup. Mereka melihat kebahagiaan orang lain melalui layar ponsel mereka, dan merasa bahwa hidup mereka tidaklah cukup baik jika tidak seperti yang mereka lihat. Keadaan ini mencerminkan kurangnya rasa syukur. Ketika seseorang terus-menerus merasa kurang dan membandingkan diri dengan orang lain, ia menjadi sulit untuk menikmati nikmat yang sudah ada. Sebagai contoh, meskipun seseorang sudah memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, dan kehidupan yang cukup, mereka tetap merasa tidak puas karena menginginkan lebih. Mereka merasa tidak dihargai oleh orang lain, atau merasa bahwa apa yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi standar yang mereka bayangkan. Padahal, dalam Islam, syukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata terima kasih, tetapi juga tentang menyadari dan menghargai setiap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita banyak nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nikmat berupa kesehatan, rezeki, keluarga, kedamaian, bahkan waktu untuk beribadah, semuanya adalah anugerah yang seharusnya disyukuri. Namun, jika kita terperangkap dalam perasaan kurang dan tidak puas, kita akan sulit untuk merasakan kebahagiaan yang sebenarnya ada dalam hidup kita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sebagai manusia mampu membedakan dan memprioritaskan antara kebutuhan dan keinginan? 2. Malas bekerja atau mengabaikan ikhtiar. Islam sangat menekankan pentingnya bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja keras tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Sikap malas bekerja atau hanya berharap pada rezeki tanpa berusaha merupakan penyebab seseorang jatuh dalam kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." Artinya, usaha atau ikhtiar kita menjadi sebab utama datangnya rezeki. Jika kita hanya bergantung pada orang lain atau menunggu tanpa melakukan ikhtiar, maka besar kemungkinan rezeki kita akan seret. Selain itu, bekerja keras juga merupakan bentuk ibadah, dan setiap ibadah yang dijalankan dengan ikhlas akan membawa keberkahan. Rasulullah menekankan bahwa tidak ada yang lebih baik dari hasil kerja keras dengan tangan kita sendiri. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya usaha atau ikhtiar pribadi dalam meraih hasil. Dalam konteks modern, ini berarti bahwa untuk mencapai kesuksesan, kita tidak bisa hanya bergantung pada keberuntungan atau menunggu bantuan orang lain. Ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti berusaha untuk mengembangkan karir, memulai bisnis, atau bahkan dalam belajar dan menuntut ilmu. Di dunia yang semakin kompetitif,
terutama dengan adanya perubahan teknologi yang pesat, bekerja keras bukan hanya tentang fisik atau waktu yang dihabiskan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan dan berkembang. Masyarakat modern seringkali harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan cepat, dan itu memerlukan usaha yang terus-menerus. Sikap malas bekerja atau hanya mengandalkan harapan pada takdir tanpa usaha bisa menjadi penyebab kemiskinan, baik secara fisik maupun mental. Dalam dunia sekarang, kita sering melihat fenomena seperti instan atau cepat kaya yang banyak digembar-gemborkan melalui media sosial, di mana orang berusaha mencari jalan pintas menuju kesuksesan tanpa berusaha keras. Namun, Islam mengajarkan bahwa hasil yang baik adalah buah dari usaha yang maksimal. Bekerja keras juga merupakan bentuk ibadah dalam Islam. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik, untuk mencari nafkah yang halal, dan untuk memberi manfaat kepada orang lain, dapat menjadi ladang pahala. Dalam kehidupan modern, banyak orang yang merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan, tetapi jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan niat yang benar, maka pekerjaan itu akan menjadi ibadah. Selain itu, bekerja keras dengan ikhlas membawa keberkahan, yang berarti tidak hanya soal mendapatkan uang atau materi, tetapi juga keberkahan dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan hati, dan rasa syukur. Di zaman sekarang, banyak orang yang merasa tidak puas meskipun memiliki materi yang cukup, karena mereka tidak merasakan keberkahan dalam hidup mereka. Ini sering terjadi karena kurangnya niat yang baik dan ikhlas dalam bekerja. 3. Mengabaikan kewajiban sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat bukan hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga cara kita membersihkan harta agar tetap berkah. Rasulullah bersabda, "Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, dan hadapilah ujian dengan doa." Hadis riwayat Abu Daud. Zakat adalah hak orang miskin dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Dengan mengabaikan zakat, kita menahan hak orang lain dalam harta kita, yang dapat mengundang hilangnya berkah dan kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35 bahwa harta yang disimpan dan tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi sumber penyesalan di akhirat. Dalam hadis yang disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa zakat adalah kewajiban untuk membersihkan harta, sementara sedekah adalah cara untuk menolong sesama, terutama orang-orang yang membutuhkan. Di zaman sekarang, kepedulian sosial sangat penting, terutama dalam konteks meningkatnya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Di dunia modern saat ini, kita sering melihat jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar. Banyak orang yang memiliki kekayaan berlimpah, tetapi sedikit yang menyalurkan hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah kesejahteraan sosial yang mempengaruhi stabilitas masyarakat. Sedekah dan zakat adalah mekanisme yang sangat relevan dalam mengurangi ketimpangan sosial, karena zakat mewajibkan umat Islam untuk memberikan sebagian kecil hartanya kepada orang yang membutuhkan, sedangkan sedekah bisa menjadi kontribusi sukarela dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Di era modern, banyak orang yang merasa bahwa sedekah hanya berfokus pada memberikan uang atau barang. Padahal, sedekah bisa juga berupa waktu, ilmu, atau tenaga. Misalnya, mengajarkan keterampilan kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan, atau memberikan dukungan mental dan emosional kepada mereka yang sedang berjuang, adalah bentuk sedekah yang sangat dibutuhkan di zaman ini. Sedekah semacam ini sangat relevan dalam menghadapi masalah sosial seperti kesenjangan pendidikan, di mana sebagian besar orang tidak memiliki akses yang memadai untuk memperoleh keterampilan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dalam surah At-Taubah ayat 34-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa harta yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya akan menjadi sumber penyesalan di akhirat. Dalam konteks zaman sekarang, harta bukan hanya berbicara tentang uang atau properti, tetapi juga bisa merujuk pada sumber daya lain, seperti waktu, tenaga, dan kemampuan. Mengabaikan kewajiban zakat dalam bentuk apapun adalah salah satu cara untuk menahan berkah dari harta yang kita miliki. Meskipun saat ini kita hidup dalam dunia yang serba materialistik, di mana banyak orang mengukur kesuksesan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki, Islam mengajarkan bahwa keberkahan bukan hanya terletak pada jumlah harta, tetapi pada cara kita menyalurkannya. Mengabaikan kewajiban zakat dan sedekah bisa mengarah pada penurunan kualitas hidup kita, tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga dalam kedamaian batin, karena harta yang kita tahan untuk diri sendiri dapat menimbulkan penyesalan dan perasaan tidak puas. Di zaman sekarang, kita hidup dalam era konsumerisme yang sangat mendorong kita untuk terus mengumpulkan kekayaan dan memenuhi hasrat pribadi. Namun, Islam mengajarkan untuk tetap menjaga keseimbangan, dengan menunaikan kewajiban zakat dan sedekah. Ini membantu kita untuk tidak terjerumus dalam keserakahan dan untuk mengingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Zakat dan sedekah, dalam konteks ekonomi global yang tidak pasti ini,
adalah alat dan sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan memberi dampak positif pada masyarakat yang lebih luas. Dengan menunaikan zakat dan memberikan sedekah, kita ikut serta dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera, yang sangat dibutuhkan di tengah krisis sosial dan ekonomi yang sudah mulai mengkhawatirkan saat ini. 4. Perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat bukan hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga dapat mempengaruhi rezeki kita di dunia. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia." Dosa dan maksiat dapat menghalangi rezeki, karena setiap dosa membawa efek negatif yang dapat mengundang kesulitan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki baginya karena dosa yang diperbuatnya." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, memperbaiki diri, menjauhi maksiat, dan memperbanyak istighfar adalah langkah-langkah penting untuk mendapatkan keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyatakan bahwa dosa dapat menghalangi rezeki seseorang. Sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki baginya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ihsan ini mengingatkan kita bahwa keberkahan dalam rezeki sangat bergantung pada kebersihan hati dan keikhlasan dalam menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah. Di dunia modern, banyak orang yang merasa terjebak dalam kesulitan ekonomi meskipun sudah bekerja keras. Mereka mungkin berusaha mencari nafkah dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Misalnya, dalam dunia bisnis, korupsi, penipuan, atau mengambil jalan pintas dengan merugikan orang lain seringkali dianggap sebagai cara untuk cepat kaya. Namun, seringkali orang yang mengambil jalan seperti ini justru mengalami kesulitan atau kegagalan dalam jangka panjang kelak. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup dengan cara yang jujur, adil, dan menjaga prinsip moral yang baik, meskipun mungkin tidak cepat kaya, seringkali merasakan keberkahan dalam hidupnya, baik dalam bentuk kestabilan ekonomi, ketenangan batin, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam rezeki tidak hanya bergantung pada usaha fisik, tetapi juga pada keikhlasan dan ketaatan terhadap perintah agama. Perbuatan dosa menyebabkan hati menjadi gelap, menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati, dan menghalangi datangnya rezeki yang berkah. Sebaliknya, dengan menjauhi maksiat dan selalu berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai agama, kita bisa merasakan keberkahan hidup yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat secara fisik. Perbuatan dosa dan maksiat bukan hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga menghalangi keberkahan dalam kehidupan dunia. Di zaman modern ini, dosa-dosa seperti keserakahan, korupsi, perbuatan tidak adil, dan perilaku moral yang buruk dapat menimbulkan kerusakan sosial, kesulitan ekonomi, dan ketidakbahagiaan dalam hidup. Untuk itu, memperbaiki diri, menjauhi maksiat, dan memperbanyak istighfar adalah langkah-langkah penting agar kita mendapatkan keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Langkah pertama untuk mengatasi efek negatif dosa dan maksiat adalah memperbaiki diri. Ini dimulai dengan mengakui kesalahan, bertaubat, dan menjauhi maksiat. Dalam konteks-konteks kehidupan saat ini, langkah ini bisa diterjemahkan dalam berbagai cara, misalnya dengan berusaha hidup lebih jujur, menjaga moralitas dalam berbisnis, dan berperilaku adil dalam hubungan sosial. 5. Sifat boros dan tidak bijak dalam mengelola harta. Islam menganjurkan kita untuk hidup hemat dan tidak boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sifat boros, seperti membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan atau menggunakan harta tanpa perhitungan, bisa menghabiskan rezeki dengan cepat dan membuat seseorang kesulitan di kemudian hari. Islam mengajarkan keseimbangan dalam pengelolaan harta agar kita dapat memenuhi kebutuhan tanpa merasa kekurangan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan bijak. Islam menyarankan agar kita memberikan hak kepada keluarga, orang miskin, dan mereka yang membutuhkan, sambil mengingatkan agar tidak menghambur-hamburkan harta dengan boros. Di dunia modern, kita dapat melihat banyak orang yang seringkali menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, atau menggunakan harta tanpa perhitungan. Misalnya, dengan kemudahan akses belanja melalui platform online, banyak orang yang tergoda untuk berbelanja impulsif, membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya karena harga diskon atau tren sementara. Hal ini seringkali menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari, seperti utang konsumtif atau kehilangan tabungan. Sifat boros dalam konteks zaman sekarang dapat terlihat dari berbagai hal yang berhubungan dengan kebiasaan konsumtif.
Salah satunya adalah kecenderungan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan hanya karena mengikuti tren atau tekanan sosial. Di dunia digital, iklan-iklan yang terus muncul di media sosial atau aplikasi belanja online seringkali menggoda kita untuk membeli produk yang sebenarnya tidak kita perlukan. Islam sangat menekankan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan harta. Harta yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, seperti keluarga, orang miskin, dan mereka yang membutuhkan. Islam mengajarkan kita untuk hidup hemat dan tidak berlebihan, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dasar tanpa berlebihan, sambil tetap berbagi dengan sesama. Dalam dunia modern, kita sering terjebak dalam kebutuhan material yang tidak ada habisnya, dan seringkali merasa harus memiliki lebih untuk bisa dianggap sukses atau bahagia. Namun, Islam mengajarkan untuk lebih bijak dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, kebutuhan kita untuk memiliki pakaian yang layak atau tempat tinggal yang nyaman adalah hal yang wajar. Tetapi membeli barang-barang yang tidak diperlukan hanya karena tren atau mode, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keuangan jangka panjang, adalah bentuk dari keborosan. Dalam Islam, keberkahan harta tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi dari cara kita mengelolanya. Dengan hidup hemat dan tidak boros, kita bisa menjaga keberkahan dalam harta yang kita miliki. Berhemat bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup, tetapi kita harus memprioritaskan kebutuhan yang penting, seperti kesehatan, keluarga, dan amal kebaikan, dibandingkan dengan keinginan-keinginan duniawi yang bersifat hanya sementara. Keberkahan hidup datang ketika kita bisa mengelola harta dengan bijaksana, memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, serta menghindari perilaku boros yang hanya akan mengarah pada kesulitan dan penyesalan di kemudian hari. Disinilah kita sebagai manusia dituntut untuk bisa membedakan dan memprioritaskan antara kebutuhan dan keinginan. 6. Tidak menjaga silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat adalah salah satu cara untuk memperluas rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi mendatangkan keberkahan dan bisa membuka pintu rezeki dari jalan yang tidak terduga. Sebaliknya, memutuskan tali silaturahmi dapat menutup pintu rezeki dan bahkan mendatangkan kemiskinan. Dengan menjaga silaturahmi, kita saling membantu dan berbagi, yang pada akhirnya akan memperkuat persaudaraan dan meningkatkan keberkahan dalam hidup. Dalam dunia modern, silaturahmi seringkali dianggap sebagai hubungan sosial biasa, namun dalam perspektif Islam, hubungan ini memiliki dampak besar terhadap keberkahan hidup. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat, baik dalam konteks fisik, atau bertemu secara langsung, maupun digital, atau melalui media sosial atau pesan instan, dapat membuka berbagai pintu rezeki yang tidak terduga. Misalnya, di dunia kerja dan bisnis, banyak peluang datang melalui jaringan keluarga dan relasi yang sudah terjalin lama. Rekomendasi dari saudara atau kerabat bisa menjadi faktor penting dalam memperoleh pekerjaan atau peluang bisnis. Selain itu, menjaga silaturahmi juga dapat memperkuat rasa saling percaya antara individu, yang dapat membuka peluang kerjasama atau kolaborasi yang saling menguntungkan. Menjaga silaturahmi bukan hanya berdampak pada rezeki, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Keberkahan di sini bisa berarti berbagai hal, seperti kedamaian batin, kelancaran usaha, kesehatan, dan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dengan menyambung tali silaturahmi, kita akan mendapatkan berkah umur dan kemudahan rezeki. Sebaliknya, memutuskan tali silaturahmi atau tidak menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat bisa menutup pintu rezeki. Dalam banyak kasus, orang yang terputus hubungannya dengan keluarga atau kerabat cenderung mengalami kesulitan sosial atau keuangan yang lebih besar. Hal ini bisa terjadi karena mereka kehilangan jaringan sosial yang bisa memberikan bantuan, baik itu dalam bentuk moral, finansial, maupun peluang kerja. Dampak dari memutuskan hubungan atau terlalu sibuk dengan kehidupan pribadi hingga mengabaikan keluarga bisa berujung pada rasa kesepian, stres, dan ketidakstabilan emosional. Tidak jarang, hal ini juga berdampak pada keberuntungan dalam pekerjaan atau usaha, karena jaringan yang kuat dengan keluarga dan teman dekat seringkali menjadi kunci untuk kesuksesan dalam berbagai bidang. Menganggap silaturahmi sebagai investasi sosial dan spiritual adalah cara pandang yang perlu ditanamkan. Menjaga hubungan baik dengan keluarga bukan hanya memberi manfaat secara duniawi, tetapi juga menambah pahala di sisi Allah Ta'ala. Ketika kita menyambung tali silaturahmi, kita bukan hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga memperoleh keberkahan yang akan mengalir pada rezeki dan kehidupan kita secara keseluruhan. Saudara-saudariku, demikianlah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan menurut ajaran Islam. Semoga kita semua bisa menghindari hal-hal tersebut dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri agar mendapatkan rezeki yang halal dan berkah.
Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dan insya Allah kelak menjadi catatan amal jariah dakwah kita. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk kebutuhan keluarga serta dapat meningkatkan amal zakat dan sedekah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.